Baiklah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke percakapan berikutnya, segmen yang berikutnya. Nah, sekarang tadi saya sudah dengar ya, kita cerita tentang bagaimana kesadaran itu muncul, bahwa saya mulai kok berbeda dari yang lain. Kemudian tadi Sion malah sempat singgung sedikit ya tentang ke Bandung, kemudian ketemu komunitas dan kemudian kejatuhan-kejatuhan itu. Dan waktu masuk dalam komunitas sempat jatuh dalam pornografi, seksualitas, tindakan-tindakan. Yang menarik buat saya adalah apapun itu, semua itu ujung-ujungnya tadi kan dikonklusi bahwa itu sebenarnya adalah untuk apa? Mengisi, memberi kepuasan tentang terhadap sesuatu yang memang ada satu rasa haus, rasa kurang secara emosional yang dirasakan sejak dari kecil itu. Dan semua tindakan-tindakan tadi adalah untuk memenuhi itu. Betul ya? Ya. Betul ya? Oke. Oke. Dan boleh tahu nggak sih sedalam apa tuh kemudian? Ini yang gue mau gali sebenarnya sih. Oke. Sedalam apa ya? Sedalam-dalamnya. Nggak. Jadi memang ini ya aku juga apa ya? Memang kalau mau diceritakan ini satu hal yang mungkin aib dan bukan hal yang Oke. jangan don't try it at home gitu ya. Oke. It's not. Jadi teman-teman di rumah, kalau Sion cerita ini bukan untuk diikuti dan ditiru ya, Iya. tetapi untuk lebih melihat kepada bagaimana susahnya, bagaimana dalamnya, bagaimana kerasnya jerat itu. Tetapi sekali lagi nanti ujung-ujungnya kita melihat ada kasih karunia Tuhan juga yang kemudian yang menolong, mengangkat kembali, walaupun itu tetap tidak mudah ya, sebuah proses yang panjang. Oke, silakan Ya, Sion. jadi memang kan karena mulainya dari saya kalau bersahabat itu posesif gitu ya. Dan ketika bersahabat kemudian di Bandung juga ketemu teman-teman dan saya bersahabat dengan ternyata ada yang memiliki KSD juga gitu. Dan dari situ ya saya ternyata dibukakan tentang dunia KSD itu, dunia LGBT itu. Dan ya mulai dari pornografi, kemudian udah lihat pornografi terus mencoba apa yang saya tonton gitu kan, apa yang saya coba. Pornografi ini maksudnya yang sesama jenis ya. Oke. Kemudian Oh, pornografi tapi sesama yang jenis. kontennya sesama jenis. Yang LGBT. Kemudian saya mulai mencoba, akhirnya mencoba. Kemudian dari situ juga mungkin ada muncul perasaan selain dari seksualnya, mulai membangun emotional bonding dengan pria seperti itu. Dan akhirnya saya juga mulai terlibat dengan mempunyai pasangan sesama jenis waktu itu, yang kalau misalnya hubungan seksual kan itu kayak random ya dengan orang yang maksudnya habis istilah kerennya one night stand gitu, udah sekali main udah selesai gitu. Tapi juga akhirnya saya punya pacar gitu, boyfriend gitu. Sempat 2 kali saya pacaran. Dan itu jadi mulai ada muncul bonding dengan pria yang lebih daripada seksual gitu. Dan itu juga satu hal yang menjadi terjadi ya. Jadi ada orang-orang juga mereka mencari bilangnya sih monogamus ya maunya, tapi biasanya sih nggak monogamus benar-benar. Jadi itu apa ya tuh? Maksudnya apa? Ya maksudnya tadinya selalu mau setia satu orang gitu. Tapi Oke. kalau dalam hubungan Prakteknya dalam hubungan seperti ini KSJ tidak itu ada yang namanya kesetiaan. Aduh, sangat sedikit ya. Mungkin Atau kesetiaan itu saya nggak bisa bilang 0% ya. Iya. Mungkin ada, tapi jarang sekali. Atau Karena kesetiaan itu sejauh apa? Saya mendapatkan apa yang saya mau, yang saya kurang tadi dari ini. ya macam-macam lah ya. Ada yang bilang open relationship. Jadi oke, Iya. yang penting kita ini, kamu mau sama siapa silakan gitu. Ada juga seperti itu. Iya. Dan apa lagi ya? Ya, dan intensitasnya yang saya bilang ya semakin semakin tinggi. Jadi saya menyebutnya adventurous gitu. Jadi Adventurous. ya adventurous. Jadi itu yang saya bilang. Jadi saya karena merasa saya membutuhkan sesuatu intimacy seperti ini ya, tapi nggak puas gitu. Jadi akhirnya mencari lagi yang lebih gitu ya. Oke, sebentar. Waktu berhubungan dengan pria tadi kan pasti tidak sembarangan dong. Pasti ada kriteria orang-orang yang misalnya tadi kan yang saya cari yang bisa mengisi kebutuhan emosional saya, betul dong? Ya. Tidak dengan semua pria pasti, tapi yang saya tahu, oh dengan dia itu
bisa mengisi kebutuhan emosional saya. Dan kemudian ketika itu berlanjut, ya tadi ada yang sekali ketemu itu, kemudian ada juga yang melibatkan hubungan yang lebih lama, dan ketika itu tidak puas kemudian ditinggalkan cari yang lain. Ya. Jadi spektrumnya banyak ya. Saya selalu pakai oke. istilah spektrum. Spektrum bagaimana orang terjun dalam dunia LGBT, dalam lifestyle LGBT. Jadi kalau yang tadi saya bilang hubungan yang lebih long term gitu. Terus ada juga yang addiction secara seksual gitu ya. Sama seperti mungkin yang heteroseksual juga mereka ada sexual addiction ya. Gitu. Pokoknya dia yang dipuaskan perasaan hasrat seksualnya. Saya juga masuk ke situ gitu. Jadi ada sexual addiction yang kalau udah sexual addiction nggak lihat lagi siapa orangnya, yang penting ada partner yang bisa kita jadi bukan memuaskan melulu seksual. masalah berhubungan dengan kebutuhan emosional yang terpenuhi itu ya. Dan itu beda-beda dan ya ini apa ya, kalau dibilang bukan kehendak Tuhan sih, Tuhan mengizinkan saya mengalami begitu banyak itu karena Tuhan ya semua blueprintnya ya. Saya jadi mengerti ketika ada teman-teman yang saya layani dengan faktor yang cuma addiction, tapi ada juga yang masalah emosional ketergantungan emosi gitu ya. Ya dan ini juga ya itu jadi itu juga dari emosi itu tadi yang saya sebut emotional dependency, ketergantungan emosi itu sebenarnya udah dimulai dari awal banget, itu udah ada, tapi itu muncul lagi di pergumulan saya yang lain. Ketika emotional dependency itu muncul itu juga entanglement keterkaitan yang sangat rumit kalau udah mengalami ketergantungan emosi antara, ini nggak cuma pria dengan pria ya, kadang-kadang wanita pria itu ada masalah ketergantungan emosi. Itu another issue yang sangat sulit untuk biasanya keluar. Suami istri pun bisa ada ketergantungan emosi seperti itu yang nggak sehat relasinya. Jadi sexual addiction, pornography addiction, kemudian hubungan ketergantungan emosi yang tidak sehat dengan sesama jenis waktu itu. Kemudian itu ditambah ya dimulai dengan akhirnya karena ini kehidupan yang ini, terus saya mau punya kehidupan lain yang bisa dibilang saya coba bangun dalam pelayanan saya. Akhirnya muncul dosa-dosa lain, saya menutupi, saya berbohong kepada orang tua, saya mulai memasang topeng dan segala macam. Artinya spektrum jadi bertambah dan itu bisa dibayangkan. Saya punya hati, punya jiwa, punya roh, dan itu benar-benar sebenarnya bergumul sih gitu. Selama masa-masa itu saya bergumul berat dan tidak tahu harus saya berbicara sama Tuhan, saya berdoa, tapi saya itu nanti ada masalah lain lagi. Apa yang saya alami, apa yang persepsi saya dengan Tuhan dipengaruhi oleh disfungsional relasi saya sebenarnya dengan orang tua sekalipun gitu ya. Sehingga saya merasa waktu itu Tuhan kayaknya nggak ngapa-ngapain, ini nggak nolong saya ngapa-ngapain, jadi saya harus I have to try myself, saya harus berusaha sendiri gitu. Tapi gagal maning gitu ya, selalu gagal gitu untuk berhasil. Dan ya satu hal itu ya, saya tidak pernah berani untuk membukakan ini kepada siapa-siapa waktu itu, karena sekali lagi shame, rasa malu yang sangat besar. Kemudian ditambah saya membebani pundak saya dengan predikat anak pendeta ya. Pertama anak Tuhan, pertama orang Kristen, kemudian anak pendeta, kemudian apalagi pemimpin di gereja, pemimpin di segala macam, banyak lah yang membebani saya, sehingga saya merasa wait, you cannot tell it to anyone karena ini akan menghancurkan kamu. Nah, itu kebohongan iblis yang dimasukkan ke kepala saya selama bertahun-tahun. Spektrum yang sangat luas dan rumit juga ya sebenarnya ya. Dan kalau sebagian teman-teman kemudian mendengarkan percakapan kami hari ini, mungkin teman-teman bilang iya gua banget ya, maksudnya ada dalam pergumulan yang sama, tapi sebagian lain justru mungkin juga mereka melakukan hal yang berbeda, hal yang lain lagi kan, karena kita bilang tadi spektrum yang sangat luas. Dan nah, mungkin nih Sihol juga kalau Sihol lain lagi nih yang masa. Kalau ya silakan Sihol cerita. Oh iya kalau saya memang tidak terlalu terlibat dalam hubungan seksual. Kenapa? Karena waktu saya ya usia sekitar 18-20 gitulah, ada sepupu saya yang meninggal karena AIDS. Dan itu bukan karena hubungan seksual, dia karena narkoba. Ya.
Jadi tapi karena saya ngeliat sendiri langsung, saya ngeliat ketika dia Mhm. menghembuskan nafas terakhir itu bikin saya Takut. takut Mhm. banget, Mhm. sehingga Mhm. saya waktu itu sangat Oke. saya takut untuk berhubungan seks yang sembarangan gitu. Jadi saya sangat menghindari itu. Jadi kalau saya lebih ke jatuhnya lebih banyak ke pornografi. Tapi ada hubungan ada sih gitu. Dan tapi saya juga menjaga untuk tidak melakukan yang perilaku yang beresiko. Ya, perilaku yang Seks beresiko yang tuh aman. ya bukan Oke. ya aman. Yang aman itu ya. Tidak aman itu. Enggak gini, aman ini gini. Kalau kita bilang seks yang Oke. aman, biasanya orang tuh pakai maksudnya kondom ya. Oke. Tapi ya memang kondom bisa dibilang bisa melindungi tapi nggak juga 100%. 100%. Karena kondom kan bisa rusak, Oke. ya kan bisa Iya, apa? Kita iya, nggak ngerti lah bisa ada yang- apa-apa. Apa yang heteroseksual aja bisa hamil Iya kalau kan, pakai kondom bisa gitu. juga. Betul, Jadi betul. kalau saya adalah, jadi saya nggak sampai ke penetrasi, ya nggak Oke. sampai ya itu. Ini podcast 21 tahun ke atas ya. Oke, Ya, sip. saya nggak sampai penetrasi, pokoknya karena itulah yang paling berbahaya itu gitu kan. Jadi ya itu untuk saya dalam tanda kutip menjaga diri saya sendiri, saya kayak gitu. Tapi tetap aja sih dorongan itu sebenarnya ada dorongan itu. Cuma saya selalu ingat itu. Aduh, saya nggak mau kayak dia. Masa nikmatnya cuma berapa menit, nanti resikonya bisa seumur hidup HIV gitu kan. Cuman ya sama, saya juga mengalami ketergantungan emosional itu juga ya. Dan menurut saya itu buat saya pribadi itu jauh lebih berat daripada dorongan seksual. Karena kalau ketergantungan emosi itu akhirnya mood kita tuh tergantung sama orang itu. Kalau orang itu lagi nggak oke sama kita jadi nggak oke juga. Kalau dia lagi oke, baru kita ikut seneng. Dan itu nggak enak banget. Jadi kayak kita nggak punya kendali atas hidup kita sendiri. Akhirnya kita memberikan kendali kita sama orang ini. Respon dia terhadap kita itu Terhadap menentukan kita, hidup oke. kita. Oke. Wah, itu saya nggak enak banget. Tapi mau keluar juga dulu tuh kayaknya gimana ya, nggak bisa gitu loh. Iya, saya nggak pengen tapi pengen juga gitu. Nggak pengen tapi pengen juga. Jadi itu dulu aduh bingung banget. Dan itu memang saya stres banget waktu itu. Kayaknya dunia saya cuma muter-muter di dia aja gitu loh. Dan kadang-kadang saya tahu gitu ya, kayak aduh harusnya nggak gini tapi nggak mampu gitu. Terus kayaknya bolak-balik gitu lagi, bolak-balik gitu. Tapi dia di pasangan-pasangan yang punya keterikatan begitu itu bisa berlangsung lama nggak sih? Oh, berlangsung lama karena ini jadi toxic gitu. Jadi sepertinya mereka menyakiti tapi somehow mereka nggak bisa lepas. Berarti Jadi itulah emosi nggak ketegangan gampang emosi itu. berpindah ke lain hati juga dong berarti ya. Kalau gampang sih gini ya. Kadang-kadang mereka suka bedain gini loh. Istilahnya gini, kayak ya kita nggak apa-apa begini. Open relationship akhirnya jadinya Oke. ya hatiku tetap kepadamu gitu. Tapi ya nggak apa-apa kita main sana sini juga. Dan itu tahu sama tahu. Kadang-kadang tahu, kadang-kadang enggak. Ya. Oke. Gue ngebayang-bayangin tuh dunia kehidupan teman-teman. Oke, baik. Dan Oke. mungkin ada lagi yang itu soal Oke. kayak spiritual Spiritual apa? yang kamu dengan Tuhan itu mungkin itu Oh, kan iya. aku nggak alamin mungkin. Si Hobi. Iya. Jadi gini. Dan kalau Zion kan dia kompensasi dia adalah jadi pelayanan lebih gencar di situ. Kalau saya gini, saya memang bukan di keluarga pendeta ya, tapi Oke. saya baca Alkitab Oke. waktu kecil. Oke. Saya rajin saat teduh dan saya baca di situ. Ya, itu bukan perilaku yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya nggak bisa memungkiri itu. Saya nggak bisa kayak orang lain yang membelokkan firman Tuhan, memelintir firman Tuhan. Saya nggak bisa karena itu udah begitu sangat jelas mau diapain lagi. Akhirnya pilihan saya apa? Antara saya ikutin ini atau nggak sama sekali. Akhirnya saya jadi ateis. Waktu itu. Akhirnya jadi ateis. Waktu itu akhirnya saya jadi ateis. Tidak mengakui. Dalam arti Ya udah saya hidup seperti ini, saya nggak ada, Tuhan nggak ada, udah selesai. agnostik. Nggak agnostik, Ateis. enggak bahkan agnostik ateis. itu enggak agnostik juga Ya, kan. karena Berarti kalau agnostik benar-benar Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Jadi Kesimpulan itu ditarik dari mana? Maksudnya gini, kenapa kemudian bisa sampai ke titik kesimpulan itu bahwa Tuhan tidak ada? ya itu saya juga jujur ya, saya bingung karena itu perjalanannya. Itu waktu itu saya emang waktu itu saya nggak ada suatu hari kayak gini. Saya akan jadi ateis hari ini, nggak ada. Sorry, misalnya gini, ada orang kan begini. Dia kemudian ada dalam pergumulan, misalnya si Hol ya, kemudian sadar nih apa yang saya lakukan tidak benar, kemudian saya pengen berubah, saya berjuang untuk itu, minta Tuhan tolong, tapi kok kayaknya nggak ada perubahan apa-apa. Akhirnya saya pikir sudah bertahun-tahun begini terus saya jatuh makin dalam, jangan-jangan memang Tuhan nggak ada. Akhirnya saya jatuh kepada Iya. gnostisme Nah, seperti itu. Memang saya merasakan itu. Saya merasa antara Tuhan nggak bisa atau nggak mau nolong saya.
Karena seperti tadi bilang, saya udah Zion tadi bilang kan berusaha nggak oke. bisa. Nah cuman ketika saya akhirnya memutuskan ya udahlah saya nggak usah ikut Tuhan aja. Kalau saya memang harus masuk neraka, ya udah saya masuk neraka. Cuman seiring perjalanan entah gimana, saya akhirnya merasa kayak oh emang Tuhan nggak ada, entah kenapa itu tiba-tiba muncul aja gitu. Dan itu nggak proses sehari. Setelah mungkin setahun lebih saya nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab, Oke. nggak pernah ke gereja. Terus kayak akhirnya ujung-ujungnya saya kayak merasa ya emang Tuhan nggak ada. Abis selesai mati udah mati aja, dikubur selesai udah nggak ada lagi. Itu yang dulu saya percayain. Kalau kita kesampingkan sedikit masalah agnostisme tadi ya, dari yang Sion kemudian cerita dan Sihol juga ya, di tengah-tengah kejatuhan itu, di tengah-tengah hidup yang gelap itu, tetap ia ada kesadaran bahwa yang saya lakukan ini tidak benar. Tetap kan ada kesadaran itu tadi ya. Di saya Entah bagaimana ada. kemudian dan sebelum jatuh ke sana kan Sihol juga begitu kan tadi kan. Iya. Nah, di satu sisi saya mau bilang bahwa iya, kehidupan kita yang lama mengenal Kristus sejak kecil, sekolah minggu, baca Alkitab, tetap saja di tengah-tengah kejatuhan yang paling parah, sebenarnya Tuhan tidak lepas kita ya. Iya. Ya, itu yang Ya. itu Tetap yang Tuhan kayak ya, ingatkan terus ya. Iya. itu yang aku apa percaya sampai sekarang juga bahwa ada momen di kehidupan saya di mana saya mengambil keputusan untuk menerima Kristus sebagai juru selamat dan saya mengundang Dia. Dan sejak itu sebenarnya Tuhan tetap selalu ada dan Roh Kudus selalu ada. Walaupun saya mungkin tidak menyadari kehadirannya, saya mengignore kehadiran Dia, saya menyangkal akan mendukakan, mengecewakan Tuhan dan Roh Kudus. Tapi Tuhan nggak berhenti untuk mengejar dan karena di video saya ada bilang bahwa saya pernah hampir 2 kali ketahuan, tapi nggak jadi gitu ya. Oke. Nah sebenarnya itu terjadi karena pertolongan Tuhan, bisa dibayangkan. Padahal itu hal saya berbuat dosa dan harusnya kalau Tuhan mau biarin aja gitu. Tapi terjadi miracle yang saya nggak bisa jelasin apa alasannya kecuali bahwa itu mukjizat dari Tuhan, membuat saya akhirnya tidak ketangkap. tidak Tidak ketangkep, tidak membuat saya tuh ketahuan bisa mempermalukan saya baik memang mungkin waktu itu Tuhan bilang enggak, saya belum mau untuk ini ketahuan oleh siapapun gitu, biarlah saya berurusan dengan kamu gitu. Jadi bayangkan ya, saya lagi berdosa tapi Tuhan melindungi saya dalam berdosaan saya itu gitu. Oke. Teman-teman mendengar dua rekan bercerita, saya jadi keingat kalau teman-teman punya pergumulan yang sama hari-hari ini dan mungkin merasa hidupmu gelap di titik yang paling bawah. Kamu merasa juga mungkin sepertinya Tuhan kok jauh ya, tidak tolong. Enggak. Teman-teman mengalami itu dan di titik yang paling rendah mereka tahu bahwa ada Tuhan yang terus mengingatkan dan mengasihi mereka. Dan saya yakin malah justru itu akan jadi dasar ya kemudian untuk pertobatan berikutnya, untuk kesadaran lebih, kemudian berubah meninggalkan ini. Waktu itu saya sih waktu 2 kejadian mukjizat itu sih saya belum sih. Belum. Oh, oke. Ada kejadian lain. Tapi ya itu belum. kalau saya ya memang saya ngelihat bagaimana walaupun saya waktu itu bertobat, saya ya karena waktu itu kan namanya kita masih waktu itu pikirannya belum diperbaharui ya. Waktu itu ya saya ngeliatnya bahwa saya kerjaan saya bagus, berkat yang umum lah ya gitu. Dan memang itu yang jadi akhirnya ketika saya mau mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, itu yang saya lihat udah berdosa aja masih diberkati gitu kan. Jadi yang saya bilang iya Tuhan itu baik gitu. Jadi ya bener banget dan makanya salah satu ayat yang saya suka itu di Roma 2 ayat 4 kalau nggak salah dibilang, tidakkah kamu tahu apakah kamu menganggap sepi kemurahan Tuhan? Tidak kamu tahu bahwa Dia menunjukkan kemurahannya untuk membawa kamu kepada pertobatan. Oke. Baik. Mungkin saya refresh kali ya. Jadi bukannya saya tidak ya saya kan selalu dalam proses saya mungkin ada perbedaan. Saya selalu berusaha untuk bagaimana caranya untuk keluar. Saya cari keluar. Jadi ketika saya ditolong saya Tuhan, memang ada rasa aduh bersyukur ya, aduh sebaiknya kalau gitu jangan lagi. Tapi tetap aja tidak mampu untuk keluar gitu karena belum sampai pada saat saya terbuka untuk bercerita, mendapat support dari teman, dari ya itu jadi ya kita udah masuk dalam sesi recovery-nya atau belum, saya nggak tahu. Jadi sebentar, Sion mau bilang bahwa tadi ada 2 kali hampir ke gap itu pun pasti juga
itu kan tidak dilewati begitu saja Iya. kan. Pasti ada ketakutan yang besar kan. Iya. Tapi itu pun ternyata tidak berhasil juga memberikan Iya. Saya bersyukur sama kesadaran Tuhan. Saya dan bilang, "Oh, thank pertobatan. you God gitu untuk menolong saya gitu. Oke. Ya, mungkin ini teman-teman bisa relate ya yang sedang bergumul ini. Thank you God gitu, terus kemudian berjanji, udahlah besok aku nggak lagi. Ternyata Tapi balik gitu lagi. sampai nanti ke satu titik, satu momen di mana Sampai kemudian akhirnya, ada iya, cara ya. iya. Oke, untuk itu. Boleh kita masuk ke sana ya. Jadi Boleh. sekarang kita bicara